Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Ciluak. Ini setelah beberapa minggu ya tentunya, beberapa minggu yang lalu kita tidak tayang karena ada suatu keperluan ya, bukan. Ada sesuatu di sekolah kita, kegiatan yang memaksa kita untuk tidak tayang. Nah, hari ini kita kembali ke episode 15 dengan tema yaitu asiknya kuliah di jurusan teknik. Dan untuk episode hari ini kita kedatangan dua narasumber, yang satu cantik, yang satu ganteng, masing-masing dari jurusan yang berbeda, yaitu dari jurusan multimedia dan yang satu adalah jurusan teknik sepeda motor. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita masing-masing. Yang pertama di sebelah saya, yang cantik ini adalah Mbak Wilda Avosma. Boleh perkenalkan Mbak Wilda? Nama aku Wilda Avosma Apriliani. Dulu aku murid SMK Negeri 1 Ciluak jurusan multimedia tahun 2013. Dan aku sekarang kuliah di Unisula jurusan teknik industri. Jurusan teknik industri, Pak. Luar biasa. Yang sebelahnya ada Mas yang ganteng ini, Mas Riki ya Mas ya? Iya, perkenalkan nama saya Riki Adi Prastia. Saya dulu sekolah di SMK Negeri 1 Ciluak, jurusan teknik sepeda motor. Dan saya sekarang kuliah di Universitas PGRI Semarang, jurusan teknik mesin, Pak. Ya oke, teknik mesin, luar biasa. Nah, ini yang nanti akan kita kulik adalah dari jurusan mereka, yaitu yang jurusan teknik ya. Kita akan kulik mereka masing-masing, kita kuliti lah, kita habisi mereka nanti hari ini. Oke, langsung saja untuk mungkin saya mau tanya yang pertama ini. Tadi kan kuliah di mana sudah dijelaskan jurusan apa. Nah, sekarang semester berapa? Untuk Wilda ini sekarang sudah semester berapa berarti? Semester akhir lagi skripsi. Oh, semester akhir skripsi. Mas Riki? Saya semester 8. 8, belum skripsi? Baru ngambil. Oh, baru ngambil. Berarti masing-masing ini sudah skripsi. Sudah mau skripsi. Yang satu sudah skripsi, yang satu mulai. Baru oh gitu. mau skripsi. Dulu kalau boleh tahu, masuk kuliahnya itu lewat jalur apa? Kalau aku PMB. PMB. Jadi datang ke kampus langsung sampai sana terus dites gitu. Tes tertulis. Ya. Oh, tes tertulis. Kalau Mas Riki? Kalau saya dulu daftarnya di jalur reguler, Pak. Jalur reguler. Itu kita daftar online, terus nanti ada pemberitahuan dari kampus, ada tes hari apa, tanggal berapa, nanti kita ke sana tes dan nanti pengumumannya dipastikan dari kampus, seperti itu. Tapi untuk tesnya online atau di kampus? Kalau dulu tesnya itu di kampus langsung. Oh, di kampus langsung. Jadi jalurnya yang satu lewat PMB, yang satu lewat jalur reguler. Ya, sama sih sebenarnya ya, jalurnya sama ya itu ya. Nah, ini kan kalian sekarang sudah kuliah nih. Saya pengen tahu apa sih perbedaan sistem pendidikan zaman masih di SMK dan sekarang sudah ada di perguruan tinggi. Kira-kira perbedaannya apa sih? Boleh dijawab Mas Riki dulu. Oke. Menurut saya, Pak, kalau sistemnya itu hampir sama. Sekolah sama di kampus itu hampir sama. Kalau di kampus kan dosen ngajar, di SMK guru yang ngajar itu hampir sama. Tapi kalau misal kita ada tugasnya itu kan di kampus ngerjain nggak ngerjain tuh dosen terserah mahasiswa. Nanti kan efeknya dinilai akhir gitu. Nah, kalau di sekolah kan wajib. Guru kan harus ngerjain gitu. Misal enggak ya diganti apa ditambahin seperti itu. Kalau di kampus lah bebas. Untuk jam kuliah juga beda dengan di SMK ya. Kalau SMK kan jam 7 sampai jam sekian. Kalau di kampus kan ada yang dosen menghendaki jam sekian, nanti ada yang beda lagi. Iya benar itu Pak. Kalau kita kan di sekolah itu masuknya kan jam 7 pagi ya dulu kan. Nah kalau di kampus itu paling ya ada jadwalnya sendiri, paling jam 8, 9, 10 kan. Nggak gitu. tentu, setiap dosen beda. Untuk Mbak Wilda? Kalau menurut aku sistem pembelajarannya itu beda sih Pak. Kan kalau kuliah kan kita itu misal ada beberapa dosen yang menjelaskan seperti di sekolah, tapi ada beberapa dosen juga yang cuman ngasih materi, kita belajar materi, sendiri. Terus tiba-tiba ngasih tugas kayak gitu.
tergantung dosennya itu. Iya. Tapi enakan mana sih? Enakan sekolah. Enakan Iya. sekolah. Dari segi tugasnya itu beda. Kalau kuliah kan tugasnya banyak banget kayak gitu. Sampai ada deadline-nya. Kalau di sekolah kan enggak. Kalau Mas Riki enakan mana? Kalau saya jujur enak kuliah Pak, malah Pak. Enak kuliah, ya? Agak santai gitu ya? Iya santai. Terus kalau pagi kan kita SMK jam 7 berangkat, paling belum bangun kan biasanya. Nah kalau kuliah kan jam 1, jam 10 kan gitu Pak. Kalau saya enak kuliah. Ya masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Ya kalau saya sih jujur ya, saya sekolah dengan kuliah dulu memang lebih senang kuliahnya. Karena kuliah itu kita lebih bebas gitu loh. Jamnya nggak tentu masuk. Tapi kalau tugas dulu saya sering ngerjain tugas sih. Makanya nggak pernah enggak. Iya, dulu saya rajin tuh. Rajin bolos maksudnya. Oke, kemudian selain kuliah, ada nggak kegiatan lain yang kalian tekuni ini sekarang? Misalnya ikut organisasi kampus atau UKM seperti itu, atau mungkin punya apa kegiatan lain di luar kampus itu? Mungkin Wilda boleh dijelaskan. Kalau aku kegiatan di kampusnya mungkin organisasi ya Pak. Ikut himpunan mahasiswa, terus ikut asisten praktikum gitu. Kalau boleh tahu organisasi mahasiswa kamu ikut yang apa itu? Kominfo. Kominfo. Karena kan teman-teman banyak yang tahu kalau aku dulu dari multimedia, jadi dikasih tugas buat kayak desain-desain kayak Oh gitu. Setiap ada seminar. Gitu. Desain apa kalau boleh tahu? Kayak desain apa? Banner, terus desain itu Instagram kayak gitu, feed Instagram. Kamu itu Unisula ya? Iya. Berarti adik kelasnya Pak Pungki ya? Iya. Iya, sama-sama di Unisula ya. Alumni Tapi Unisula. beda jurusan. Iya ya, cuman beda jurusan. Oh, berarti kamu ikut di kegiatan mahasiswa juga Kominfo ya? Kalau Mas Riki? Saya sama sih Pak, saya ikutnya organisasi. Dulu yang pertama itu saya ikut himpunan mahasiswa di teknik mesin. Sekarang saya di BEM fakultas. Ikut nganu badan eksekutif Iya, mahasiswa. badan eksekutif mahasiswa tingkat fakultas. Mau nyalon jadi apa ini? Biasanya kalau di BEM itu kan nanti keluarnya bisa nyalon jadi DPR apa itu rata-rata yang BEM. Yang kayaknya pengen jadi kepala desa dulu. Kepala desa. Ya amin lah semoga. Lah selain di kegiatan mahasiswa tadi, kalian punya pekerjaan sampingan di luar kuliah nggak sih? Enggak punya. Pak. Nggak punya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Punya. Mungkin iseng-iseng jualan online atau apa gitu, belum tertarik seperti itu. Enggak sih Pak, enggak tertarik. Bukan passion saya. Oh. Ya mungkin ada sampingan-sampingan yang di ini misalnya di apa sih seperti ada freelance. Kalau kayak Wilda kan bisa freelance di desain gitu, bikin webtoon atau bikin apa itu kan bisa. Bikin Wattpad sekarang Pak. Oh bikin Iya. seperti itu. Sekarang tuh apa namanya di cerita pertama itu view-nya udah 362.000. Wah 360 lumayan. Tepuk tangan. Ya nanti kapan-kapan boleh di sharing lah. Apa itu namanya tuh tadi? Wattpad, iya. Wattpad. Itu tentang apa tuh? Sejenis kayak novel tapi secara online. Yang Oh. sekarang itu banyak dijadiin series drama itu loh Pak di WeTV ya gitu. Tapi bergambar juga? Enggak, Enggak, jadi cuman cerita imajinasi aja. kita, ya. Oh gitu. Ya lumayan. Tapi ada hasilnya kan itu. Kemarin tuh ada penerbit indie yang mau apa nerbitin kayak gitu, tapi masih pikir-pikir dulu Pak. Ya ya. Iya. Semoga bisa dikembangkan lah ke depannya itu. Prospek lumayan itu ya. Kemudian apa sih yang membuat kalian itu memutuskan untuk mengambil jurusan, untuk Mas Riki kan teknik mesin dan Mbak Wilda itu teknik industri. Kira-kira latar belakangnya apa kok kalian bisa mengambil jurusan seperti itu? Mas Riki boleh dijelaskan. Oke, kalau saya kan dulu dari teknik sepeda motor ya Pak ya, di sini, dan saya tuh ya punya latar belakang teknik kan di sini. Nah itu kenapa saya ambil teknik mesin ya karena ada hubungannya sedikit gitu. Saya ambil, dan di era yang sekarang kan peluangnya teknik itu
lapangan kerjanya kan banyak Pak. Nah makanya di situ saya mikir, nah kenapa saya ambil teknik mesin ya karena itu lapangan kerjanya banyak Pak kalau untuk sekarang. Dan lebih luas ya. Iya. Kalau Mbak Wilda itu? Kalau saya itu jujur ya Pak, itu saya tahu teknik industri itu waktu sharing sama saudara saya gitu. Saya kan ambil teknik kimia di ITS, terus dia itu kayak kan aku masih bingung mau kuliah di mana kayak gitu. Terus dikasih saran buat kalau nggak ambil teknik industri juga teknik sipil. Terus aku kayak searching di Google. Kalau sipil kan kayaknya lebih rumit, jadi ambilnya teknik industri. Iya. Ya kalau boleh tahu teknik industri itu apanya ya? Maksudnya lebih rincinya ke hal seperti apa sih maksudnya? Kalau sipil kan memang kita membuat desain arsitektur, tapi lebih yang dalamnya lagi karena kita menentukan apa komposisi bangunan, tingkat cor-cor seperti apa. Lah kalau yang industri itu seperti apa? Kalau industri menurut saya itu kayak dikatakan kayak ekonomi ya, ada sangkut pautnya, dikatakan kayak teknik juga ada. Kalau yang pernah saya pelajari itu kayak menentukan, misal kita mau menciptakan satu usaha, kan otomatis kan kita tahu mau produksi berapa kayak gitu. Nah itu kita kayak bisa merancang melalui teknik industri kayak gitu Pak. Terus tata letak fasilitas perusahaan kayak gitu itu juga ada perhitungannya melalui berarti aplikasi. Ya mirip-mirip dengan sipil, cuman sipil lebih ke bangunan. Iya, kayak gitu. Kan dulu kan kamu multimedia. Iya. Tertariknya kok bisa ke industri kan melencengnya jauh itu. Nggak ada sangkut pautnya sih asli. Kalau Mas Riki tadi kan dari TBSM ke mesin, nah itu masih satu arah ya. Iya. Karena mesin turunannya kan ada sepeda motor, ada TKR, ada alat berat dan lain-lain. Kalau Wilda ini kan benar-benar nyebrang itu. Menurut saya itu teknik industri nyari kerjanya itu Pak. Kan Yang bisa, lebih gampang ya. Ya saya pikir itu kayak gitu. Berarti nggak tersesat lah ya istilahnya. Iya. Nggak Kalau orang tua nyuruhnya malah di sipil Pak. Sipil. Iya. Sipil juga bagus sih. Prospeknya juga bagus sekarang sipil itu. Apalagi pemerintah sekarang kan lagi genjot infrastruktur itu butuh tenaga kerja banyak di situ. Nah kemudian kalian di teknik ini ya mata pelajaran bukan mata pelajaran, namanya kampus kan bukan mata pelajaran tapi mata kuliah. Mata kuliah apa di masing-masing jurusan kalian yang paling kalian anggap itu sulit? Riki boleh dijelaskan. Menurut saya yang sulit itu kita ada gambar teknik Pak. Nah itu sulit itu Pak. Pakai AutoCAD itu? Dulu pas pertama itu dari tulis tangan kita pakai manual. Yang kedua itu 2 dimensi pakai AutoCAD. Yang ketiga itu pakai desain, pakai namanya aplikasinya SolidWorks Pak. Itu desain 3 dimensi. Nah itu yang paling sulit di situ Pak. Susah. Karena ya apa ya, kalau mata kuliah kayak gitu kan memang kita basicnya harus pintar gambar juga. Iya itu, saya merasa kurang saya di gambar Pak. Lah yang digambar itu cuman bagian mesin atau apa? Itu terserah mahasiswanya sih Pak. Yang penting ada hubungannya sama mesin gitu. Gitu. Oh berarti kita menciptakan eksperimen sendiri. Betul. Oh gitu. Seperti itu. Kalau Wilda di industri yang paling susah mata kuliah apa? Sama gambar teknik sama. Ada juga gambar kalkulus, teknik. Iya. Oh kalau kalkulus dari dulu emang. Iya. Matematikanya kampus itu kalkulus itu. Berarti di industri juga ada gambar teknik? Iya. Sama, 2 dimensi, 3 dimensi atau? Langsung 3 dimensi, pakainya Inventor kayak gitu. Tapi sekarang udah diubah sih Pak, pakainya AutoCAD sekarang. AutoCAD ya. Nah, kan ada yang bilang bahwa kuliah di teknik industri itu kuliah campur-campur. Iya. Belajar macam-macam ilmu teknik, kemudian akuntansi, sosial, fisika, kalkulus, mesin dan sebagainya. Susah nggak sih kamu masuk ke situ? Susah-susah gampang sih Pak. Karena kan saya kan dari dulu emang suka kayak perhitungan, kayak matematika kayak gitu. Jadi kebanyakan emang ada hitung-hitungannya itu bisa. Tapi biasanya kalau praktikum ada aplikasi baru itu kan harus memahami dulu kayak gitu biar bisa. Iya. Harus adaptasi dulu ya. Iya. Lah kalau di jurusan teknik mesin kan Mas Riki ini mempelajari hampir semua teknologi ya, dari alat berat. Tadi kan sudah saya singgung ada teknik berat, alat berat, ada
kendaraan ringan, bahkan ada mesin pertanian juga, transportasi, pertambangan, konstruksi, dan juga tentang mesin elektronik. Nah, kira-kira ini juga susah nggak buat Mas Riki ini? Kalau dibilang susah ya emang susah Pak. Susah. Ya seanak teknik kan susah gitu. Ya, Ya kalau ngomong gampang juga ya gampang kalau kalau kita dijalani niat, kita gitu. niat ya benar-benar. Ya kan dari dulu itu kalau dengar kata teknik itu kan sebuah momok yang menakutkan bagi saya dulu. Teknik itu kan pikiran saya kan wah iki wis nyemplunge kon ngerancang iki, kon gawe iki kan. Teknik dulu pikiran saya waktu masih awam gitu seperti itu dulu. Kalau kuliah kayak kebidanan, misalnya kayak yang jurusan-jurusan yang biasa-biasa hukum kayak gitu kan nggak perlu sampai menciptakan ke alat-alat dan sebagainya kan misalnya seperti itu. Kalau teknik kan kayaknya kita dituntut untuk merancang dan membuat alat. Betul Pak. Saya kan skripsi itu kan ya nanti disuruh membuat alat kayak gitu. Alat ada inovasi baru. Yang belum pernah ada. Nah itulah yang Ya itu susahnya. susah kan seperti itu. Kemudian kalau di teknik kalian kan pasti sangat disibukkan dengan yang namanya tugas dan laporan. Iya. Kira-kira kalian pernah nggak sih merasa keteteran sampai benar-benar ngerasa wah nggak bisa istirahat, nggak bisa ngapa-ngapain karena banyaknya tugas? Pernah Pak. Pernah. Semester berapa itu? Waktu semester awal, dulu Malah, semester 2 itu kan ada praktikum. Nah itu waktu itu misal besok deadline-nya, sorenya itu laptop saya hilang Pak. Ya kehilangan laptop, filenya kan di situ semua. Ya untungnya aspraknya itu ngasih kelonggaran waktu Pak, gitu. Dikasih dispensasi ya. Iya. Kalau lembur kan emang udah biasa sih Pak. Biasanya lembur sampai nggak tidur kayak gitu udah Iya. biasa. Kak. Anak teknik itu biasa nggak Iya. turu terus biasa. Apalagi teknik sipil itu 3 hari tidak tidur itu udah biasa Iya. katanya sih. Soalnya adik saya ya sipil. Kemudian Mas Riki sama pertanyaannya? Kalau saya pernah Pak ngerasa keteteran tuh pernah. Waktu itu sedikit cerita aja ya Pak ya. Kalau dulu saya semester 2 ya. Itu ya sama ada praktikum. Kan per minggu praktikumnya Pak. Yang kemarin itu tugasnya belum dikerjain lah. Nah udah Ada tugas lagi. Deadline-nya hari itu kan syaratnya ngumpulin tugas baru bisa lagi. Nah itu saya bangun pagi dikebut. Nah alhamdulillahnya selesai, di situ saya bisa praktikum lagi. Dan di situ saya merasa salah jurusan Pak. Waktu itu ya Pak. Ya. Tersesat. Saking itu ya keteterannya saya ngerasa kayak gitu ya. Biasalah mahasiswa teknik kadang kayak gitu. Iya. Ya wajar lah. Teknik kalau yang nggak kuat ya wis metu, nek sing kuat ya jalan terus kan begitu rata-rata. Berat memang. Kemudian ada suka dukanya nggak sih ketika kalian memilih jurusan kalian masing-masing ini? Mas Riki dulu boleh. Suka dukanya. Kalau saya sukanya ya Pak ya. Yang pertama itu relasinya banyak Pak. Anak teknik itu relasinya banyak. Kita punya kayak moto gitu. Satu teknik itu keluarga. Nah, jadi kita kalau punya tugas itu kan nanti bisa cerita sama yang lain, kali aja bisa bantu gitu kan Pak. Nah, sukanya ya kayak di situ kumpul, solidaritasnya kuat anak teknik. Kalau dukanya sih kalau saya di teknik mesin ya Pak ya. Mayoritas itu cowok Pak. Dukanya di situ Pak. Terus Kamu nggak bisa TP-TP. itu Pak. Dari dulu saya SMK udah cowok semua. Sekarang kuliah cowok semua. Nah ini berhubung dia menyinggung tentang cowok dan cewek. Nah sekarang saya ini punya kartu as ini. Dulu kalian, bukan ya Mas Riki dan Mbak Wilda dulu sekolah kayaknya pernah punya hubungan khusus ya ini ya. Iya enggak sih? Soalnya saya dapat bocoran seperti itu katanya tadi. Sebelum podcast dimulai itu ada bocoran Wilda sama Riki itu dulunya waktu sekolah itu mereka sempat menjadi sepasang kekasih. Waduh, sepasang kekasih. Iya enggak? Bener enggak itu? Boleh diklarifikasi di sini ya, mumpung banyak yang lihat kan biar enggak salah paham. Oke. Ya, benar Pak. Mengakui berarti. Nah, berarti kan gini Mas Riki. Dulu SMK-nya aja laki-laki, satu kelas laki-laki, satu jurusan laki-laki, nyatanya bisa dapat Wilda. Lah mosok sekarang di teknik di kampus yang lebih besar mosok nggak bisa. Nah, itu cuman alasan itu. Iya, emang seperti itu. Bukan nggak nemu penggantinya. Oh, wah, kayak ini masih CLBK, cinta lama belum kelar. Udah lama banget. Oh, udah lama banget. Siapa tahu habis podcast mereka
balikan lagi kan kita nggak tahu ya kan. Nah ini jadi ajang untuk mereka untuk balikan, kita nggak tahu. Kemudian untuk Mbak Wilda sendiri, tadi Mas Riki dukanya sudah ya. Sekarang untuk Mbak Wilda, suka dukanya apa? Sukanya yaitu tadi Pak, kalau teknik Sukanya sama Mas Riki? enggak. Oh. Iya, nanti ada podcast susulan part mereka berdua gara-gara podcast mereka balikan. Iya. Kalau sukanya tadi kekeluargaannya itu kuat. Biasanya kalau mau misal besok mau ujian kayak gitu, malamnya itu teman-teman ngajakin belajar bareng kayak gitu, Pak. Tak kira ngajakin nongkrong bareng biar nggak stres. Enggak. Kalau ngerjain tugas juga selalu bareng di kontrakan siapa kayak gitu. Kalau dukanya mungkin kalau di teknik yaitu tadi waktu mainnya itu berkurang. Iya. Fokus kan ke tugas, iya banyak, benar. Oke. Itu tadi suka duka dari mereka selama kuliah. Kemudian kira-kira ini sekarang skill apa yang telah kalian pelajari di jurusan kalian sekarang yang nantinya akan menjadi bekal saat kalian bekerja ke depannya. Nah, untuk Mbak Wilda dulu. Sebenarnya menguasai apa sekarang? Skillnya ada banyak sih. Yang pertama itu aplikasi POM kayak gitu. Jadi kalau di POM itu yaitu tadi misal kita mau bikin usaha kan kita perlu melakukan forecasting kayak gitu. Selain POM juga ada SPSS itu kayak pengolahan pengolahan data. Database. Iya, terus juga diajarin NetBean itu juga ada kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih Pak. Nah, itu kan dulu waktu di multimedia ada juga ya pelajaran-pelajaran seperti itu, bikin database pemrograman. Gitu, kamu dulu LKS pernah ikut kan? Pernah. Yang ini kan IT software itu ya? Iya. Nah, berarti kan nggak asing lagi kan? Iya sih, Pak. Berarti yang dikuasai itu ya. Kalau Mas Riki? Kalau saya banyak ngambilnya itu dari ilmu-ilmu di luar kampus malah Pak. Kayak organisasi gitu. Nah, ini organisasi tadi kan saya belum sempat melanjutkan. Kok kenapa cita-citanya pengen melangkahnya ke kepala desa dulu? Lu nggak rugi apa kuliah teknik tenanan apa jadi kepala desa itu? Apa kepala desa tapi nyambi bangun apa? Kalau saya tuh suka berkecimpung di dunia kayak gitu loh Pak, perpolitikan kayak gitu. Nah saya tuh suka gitu, suka aja gitu Pak. Makanya masuk BEM ya. Iya. BEM itu kan bekalnya mulai dari kampus ke politik kan di BEM itu sarana prasarananya. Oke, yang tadi yang di luar kampus berarti yang tentang kepolitikan tadi Tapi kalau di dalam kampusnya sendiri ya banyak sih Pak bekal saya di situ. Kita bisa desain SolidWorks 3 dimensi Pak gitu. Kita bisa dapat pelajaran dari situ kan. Nah, terus kayak sama kayak bikin itu proposal. Terus ya sama kayak di SMK sini ngelas gitu dapat Pak. Ada juga. Ada. Lah kira-kira sudah ada gambaran mengenai ke depan dan akan bekerja di mana? Nah, Mas Riki jelas tadi. Sudah jelas, nggak usah tak tanya lagi nih Mbak Wilda. Saya pengennya itu bekerja di bagian PPIC Pak. Ya, melakukan perancangan. Misalnya kan saya udah pernah jadi asisten praktikum, jadi punya bekal. Sudah tahu lah yang. Berarti sudah ada bayangan setelah lulus kemana kan sudah. Ya bagus itu. Sudah punya planning, enggak yang penting lulus dulu lah, nanti setelah ini mau kemana itu salah itu, harus dirancang sekarang. Kemudian nah ini kan yang tadi Mbak Wilda sudah skripsi, Mas Riki sudah mau skripsi. Kalau Mbak Wilda skripsinya judulnya apa itu? Judulnya itu tentang kualitas pelayanan. Jadi itu kayak di perusahaan yang bekerja di bidang jasa Pak gitu. Saya ambilnya di klinik kecantikan sih Pak. Iya. Kalau Mas Riki nanti mungkin? Kalau saya untuk saat ini baru ngerjain laporan KP ya Pak. Itu judul saya itu dampak kebersihan udara untuk kinerja blower. Gitu Pak. Lah bola apa itu saya nggak tahu. Emang judulnya itu emang rumit. Iya. Itu bukan bidang saya cukup bikin animasi aja. Ya, kemudian motivasi kalian untuk bisa tetap survive di jurusan teknik sendiri itu apa sih? Karena tadi kan di awal sudah kita sebutkan teknik itu seperti ini bahkan sampai kalau yang memang nggak kuat ya putus di tengah jalan. Lah itu
yang bisa mengantar kalian untuk sampai ke sini, sampai detik ini, sampai skripsi itu apa? Yang memotivasi kalian? Kalau saya sih, menurut saya teknik itu kan bisa membentuk mindset kita gitu, biar lebih kuat lagi kalau misal kita kerja di perusahaan kayak gitu Pak. Gembleng mental ya. Iya. Adanya tugas Iya, kan itu bisa kan menurut kita benar-benar. Iya. Mas Riki? Kalau saya memotivasi diri saya sendiri itu dengan gini, Pak. Misal kita sudah memulai, maka selesaikan. Nah, bagus itu. Nah. Tepuk tangan. Karena kita sudah memulai ya kita selesaikan. Iya. Kita harus tanggung jawab, jangan Betul. setengah-setengah gitu. Apalagi kan udah semester 8 sih, Pak. Tinggal Nanggung ya. bikin lagi dia harus semangat gitu aja. Kita menapak itu tinggal satu langkah kok tiba-tiba mundur, wah Ya, ruginya minta betul. ampun. Betul. Kemudian berikan tips memilih jurusan kepada adik-adik kelas kalian yang masih sekolah di SMK Negeri 1 Ciluak ini. Boleh dari Riki dulu. Buat adik-adik saya ya yang di SMK Ciluak yang mau lulus ini, kalau kalian mau kuliah itu yang pertama itu harus niat dulu. Niat cari ilmu, jangan niat kuliah. Kalau kita niat kuliah dapatnya ilmu kuliah saja. Kalau kita niat cari ilmu kita dapat semuanya di situ. Yang kedua, cari yang se-fashion dengan kalian gitu. Misal kalian berbakatnya di matematika ya ambil matematika, di fisika ambil fisika, seperti itu Pak. Kalau pintar keduanya ya bisa ambil teknik. Di situ di teknik ada matematika, ada fisika, seperti Sudah itu. semuanya ada. Yang ketiga kalau udah itu ya sungguh-sungguh lah. Kalau udah kalian masuk itu harus sungguh-sungguh gitu. Kalau misal kita cuman kuliah-kuliah saja ya percuma gitu kan Pak. Kita harus sungguh-sungguh dan niat, seperti itu sih Pak. Kalau buat adik-adik. Kalau untuk Wilda, pesan-pesan? Kalau menurut saya itu kita harus tahu itu tadi sih passionnya kita itu di mana kayak gitu kan. Kalau misal kuliah kan kita nggak boleh ambil jurusan sembarangan, nanti kan bisa keteteran. Iya. Kalau ya semaksimal mungkin kita cari fakultas yang sesuai yang kita sukai kayak gitu. Terus yang kedua itu kita juga harus niat kalau kita tuh kalau misal ada niat buat misal ambil jurusan teknik kayak gitu, insya Allah kan dimudahkan sampai lulus kayak gitu Pak. Cari kerjanya juga insya Allah dimudahkan juga. Ya pokoknya jangan sembarangan Iya. masuk kampus, sembarangan ambil jurusan. Yang penting kuliah. Didelok tanggane, wih saya kuliah tapi nggak tahu itu ngambil apa. Iya. Sampai masuk kuliah ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya kan malah repot nanti. Pertama buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang semuanya. Ya kalau memang sudah niat ya harus benar-benar sesuai dengan passion. Dan besok itu lapangan kerja yang kira-kira banyak dibutuhkan itu di jurusan apa. Kemudian setelah kita masuk terjun ke situ ya kita harus benar-benar sungguh-sungguh lah. Kita tanggung jawab, kita udah masuk ya harus seperti pesannya Mas Riki tadi, kita sudah mulai ya kita harus mengakhiri gitu. Nggak boleh setengah-setengah ya. Oke. Untuk episode 15 ini kita rasa cukup. Kita banyak sekali mendapatkan informasi yang penting sekali dari narasumber kita berdua hari ini. Saya ucapkan sukses untuk kalian berdua, kuliahnya segera selesai dan setelah itu cita-citanya pengen bekerja di bidang yang kalian mau, semoga semuanya segera terwujud ya. Dan saya juga doakan satu lagi, kalau kalian setelah pulang dari podcast ini pengen melanjutkan sesuatu yang tertunda, monggo. Mungkin nanti ada part 2 ya. Ya, begitu pemirsa. Tetap jangan lupa ya, dukung selalu podcast kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Karena itu sangat membantu kita untuk terus berkembang. Ya, sudah cukup dari itu. Kita cukupkan saja hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.